Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan dan juga saling melayani dalam perjamuan peringatan akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 1 April yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 37. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kidung Pasamuan Kristen 3 ndosop itu kita repeaken podo setunggal lan podo kalih Panggunggung wit sihing Gusti. Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran wit sinungan kacekapan wabakas kasarasan kula tansah gunggung Gusti lan ajrih hasih yakti wetingayo ming sihira saestu tentrem raharja kula rinoban ing bejo rinten talutan kendhat ing lelampahan prasaja dalas rono mujijat kula tansah gunggung Gusti lan ajrih hasih yakti wetingayo ming sihira saestu tentrem raharja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa merawat baik kehidupan jasmani maupun rohani kami. Dan secara khusus pada saat ini kami mempersiapkan diri ketika kami akan bersama-sama mengenang dan juga merayakan akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kami rayakan bersama di pekan suci ini. Oleh karena itu, ketika kami akan bersama-sama menghadap ke meja perjamuan Tuhan pada Kamis Putih, kami mohon berkat Tuhan sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, sehingga saatnya kami layak untuk makan dan minum bersama dan juga melayani dalam kehidupan bersama kami, baik dalam keluarga maupun di tengah gereja. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memberkati kami ketika kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan untuk kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini menjadi kekuatan bagi kami dan juga menjadi dasar bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, kabulkanlah permohonan kami, karena semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat yang kami muliakan kini dan di sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kesaksian kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Kesaksian kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan makan dan minum menjadi salah satu kebutuhan hidup kita. Kita dapat tumbuh berkembang dari kecil sampai dewasa, sampai saatnya nanti menjadi tua. Itu tentu karena juga ada asupan makanan dan minuman yang cukup bagi tubuh kita. Jika kita tidak makan dan tidak minum, tentu kita akan mati karena kita tidak mempunyai tenaga, dan juga tubuh kita akan dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, oleh karena itu makanan dan minuman kemudian menjadi penting bagi kehidupan kita secara pribadi, dan juga kalau kita perhatikan dalam tradisi dalam masyarakat kita, persoalan makan dan minum kemudian juga menjadi sebuah kebiasaan atau menjadi sebuah tradisi yang tidak dapat dilepaskan. Karena itu dalam masyarakat Jawa ada yang disebut dengan istilah kenduren, dan kenduren itu pasti akan ada ritual makan dan minum bersama. Karena dengan makan dan minum itu juga menunjukkan rasa solidaritas dan juga mempertebal rasa sosial kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang tidak dapat hidup hanya dirinya sendiri, tetapi makhluk yang membutuhkan pihak lain atau orang lain. Demikian pentingnya makan dan minum bagi pribadi kita maupun dalam kehidupan komunal, dalam kehidupan persekutuan, baik di rumah tangga kita, di gereja kita, di tengah masyarakat dan sebagainya. Meskipun di satu sisi makanan dan minuman pun kemudian juga dapat menjadi persoalan yang cukup pelik, persoalan yang kemudian dapat menyebabkan satu orang dengan orang lain atau satu komunitas dengan komunitas yang lain itu kemudian berperang, berebut makanan, berebut lahan pangan, berebut air atau sumber air dan seterusnya. Bisa saja terjadi demikian karena pentingnya makanan dan minuman. Dan kalau kita mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Hal ini pun juga mengandung dan juga terkait dengan persoalan makan dan minum dalam ritual ibadah orang-orang percaya. Maka kalau kita perhatikan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 tersebut dapat diidentikan dengan persiapan ketika orang percaya itu akan mengingat atau mengenang atau merayakan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan. Jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang yang akan mengenang dan merayakan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ia harus mempersiapkan dirinya sendiri, yaitu dengan cara menguji dirinya. Apakah itu kemudian makan dan minum dalam perjamuan Tuhan itu mengandung unsur gaib, mengandung unsur kekuatan-kekuatan tertentu yang akan mendatangkan kesaktian tertentu? Tentu tidak demikian dalam tradisi atau dalam pemahaman gereja Protestan. Perjamuan adalah sebuah perayaan. Perjamuan adalah sebuah pengenangan akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus sendiri memang tidak ada kekuatan gaib. Tetapi di balik makan dan minum bersama atau di balik roti dan anggur sebagai materi dalam perjamuan ataupun makanan dan minuman yang lain yang secara kontekstual kita gunakan di dalam perjamuan keluarga, tentu kita mengingat cinta kasih Tuhan yang memberi kita rezeki, mengingat cinta kasih Tuhan yang memberikan tumbuh-tumbuhan, memberikan air untuk kebutuhan hidup kita, mengingat cinta kasih Tuhan yang memberikan makanan dan minuman untuk kebersamaan kita atau untuk keluarga kita. Itu sebabnya Rasul Paulus kemudian menekankan makna di balik perjamuan itu kemudian menjadi sangat penting, yaitu tentang cinta kasih Tuhan atau karya pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita semua. Maka diharapkan ketika makan dan minum bersama,
menguji diri itu lebih diutamakan. Artinya mempersiapkan untuk makan dan minum dengan mengingat cinta kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, bukan hanya menguji diri, tetapi cara makan pun kemudian juga diatur oleh Rasul Paulus dalam pesannya kepada jemaat di Korintus. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan berarti ketika kita mengikuti perjamuan lalu kita akan masuk dalam suatu suasana yang begitu gaib atau yang sakral atau yang begitu wingit sehingga kita tidak boleh sembarangan untuk makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Tidak demikian, karena sekali lagi perjamuan kudus dalam pengajaran gereja Protestan itu tidak membawa kekuatan-kekuatan tertentu atau tidak mendatangkan kekuatan gaib tertentu. Hanya bagaimana kemudian kita menghargai dan menghormati akan karya pengorbanan Kristus itu yang kemudian menjadi penting. Sehingga perjamuan itu tidak kemudian digunakan sebagai satu wadah orang berfoya-foya dengan makanan, makan sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan atau mungkin sampai muntah makan yang ada di sana, ataupun kemudian sampai mabuk, tidak sadarkan diri karena kebanyakan minum anggur yang disediakan dalam perjamuan. Itu yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan oleh jemaat di Korintus saat ini itu, sehingga perjamuan kudus itu bukan pesta pora, bukan kemudian satu ritual untuk bermabuk-mabukan, tetapi bagaimana kita kemudian sekali lagi menghargai cinta kasih Tuhan dan karya pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita semua. Nah, oleh karena itu ketika kita nanti makan dan minum bersama dan juga saling melayani dalam perjamuan kontekstual atau perjamuan keluarga, mau tidak mau kita semua, saya dan saudara-saudara dituntut untuk kembali mengenang cinta kasih Tuhan, mengenang akan karya pengorbanan Yesus Kristus, agar kita semua selamat dari dosa, agar kita semua lepas dari kematian kekal dan kita menerima kehidupan yang kekal, di mana kesempurnaannya akan terjadi kelak dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, dalam perjamuan yang akan datang, mari kita bersama-sama merayakan cinta kasih Tuhan. Kita mengingat kembali cinta kasih-Nya yang terus tergelar di sepanjang kehidupan kita, dan kita saling melayani sehingga kita belajar terus untuk mewartakan dan mempraktikkan hukum kasih yang telah Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan dalam Marta Gereja, bahwa dalam ibadah Kamis Putih yang akan datang tanggal 1 April 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan iman kita semua. Dan sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas kehidupan iman kita, kita juga mengundang anak-anak kita untuk merayakan cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia tentu juga memberi hak kepada anak-anak untuk menerima keselamatan. Sebagai sarana pemeliharaan iman, pelayanan sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur atau makanan dan minuman sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk serta mengingatkan kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya, termasuk anak-anak kita, adalah bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita semua. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan sakramen perjamuan pada dasarnya disediakan bagi setiap orang yang mau menyadari dan menyesali dosa-dosanya,
serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukan semua perintah-Nya. Oleh karena itu, agar pelayanan sakramen perjamuan bermanfaat bagi kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui dan menyadari ketika kita berada dalam kondisi tidak selamat karena berdosa, kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut sehingga kita membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunia-Nya Allah telah menyelamatkan manusia melalui peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari dosa? Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan penuh ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan? Saudara-saudara, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam hati kita dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 18 kita akan bersama-sama perjamuan mengenang akan cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Kita ditanya, kita diundang oleh Tuhan, apakah saudara-saudara semua bersedia untuk menghadap ke meja perjamuan Tuhan dan saling melayani dalam perjamuan keluarga yang akan dilayankan dan kita layani bersama pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Dengan segenap hati kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan dan saling melayani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita menaikkan nyanyian Kidung Pasamuan Kristen 174 bait pertama dan kedua. Kita rapakaken sesarengan Kidung Pasamuan Kristen 172 sekawan podo kapisan lan podo kalih nulato sang pamarto. Padha sarujuk tunggal tresna, tunggal budi lan tunggal setya. Wasamya andhap asoring lampah, nulato mring Sang Kristus tansah. Kristus Gusti Allah yakti nging manjalma ngasoraken diri wadadya abdi sinalip seto yeku babaring tresna sanyata rame ing gawe ing pamresepi tan mung mikir badan pribadi nging migatosno ing liyan ugi nulato mring Sang Kristus Gusti. Kristus Gusti Allah yakti nging manjalma ngasoraken diri wadadya abdi sinalip seto
Yeku paparing tresno sanyata. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mempersiapkan diri kami dan menguji diri kami ketika kami akan bersama-sama menghadap ke meja perjamuan Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap persiapan kami, Engkau berkati komitmen kami, sehingga kami layak untuk makan dan minum bersama Tuhan dalam perjamuan Kamis Putih. Dan juga Engkau memampukan kami untuk saling melayani satu dengan yang lain sebagai pembelajaran bagi kami untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Engkau berkati persiapan kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati anak-anak kami yang juga akan turut serta dalam merayakan cinta kasih Tuhan melalui perjamuan Kamis Putih, sehingga perjamuan yang akan kami terima dan kami layani bersama benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan iman kami, dan kami juga mau berkurban untuk kehidupan bersama. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan doa kami, karena semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami, yang kami muliakan kini dan di sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara-saudara yang akan melayankan perjamuan kudus di rumah, dipersilakan untuk mempersiapkan materi, makanan dan minuman sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dan juga pada saat ritual makan dan minum perjamuan, dipersilakan saling melayani, bapak kepada anak atau mungkin anak kepada orang tua, ibu kepada bapak atau kepada orang tua, dan sebaliknya. Dipersilakan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dan juga dimohon orang tua mempersiapkan anak-anak setidaknya dengan bercerita tentang karya pengorbanan Tuhan Yesus, ataupun kemudian diajak berdoa bersama untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama. Untuk saudara-saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus di gereja, dipersilakan untuk mendaftarkan diri di nomor atau kontak person yang sudah dibagikan oleh majelis gereja. Dan bagi saudara-saudara yang akan hadir perjamuan kudus di gereja, dimohon untuk tidak membawa tas, sehingga akan dapat mengantisipasi segala sesuatu terkait dengan kondisi situasi pada saat ini. Selamat mempersiapkan diri, selamat merayakan bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Salam.